buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan tentang PowerPoint yang kemarin dan kita sudah sampai ke analisis transaksi. Ada berbagai macam analisis dari sebuah transaksi. Salah satunya adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Nah, di sini ada pembelian harta secara tunai. Contohnya apa? Untuk pembelian harta secara tunai, ini kita lihat di sini, seperti kamu membeli peralatan secara tunai. Berarti apa yang terjadi? Kalau kamu membeli buku, membeli perlengkapan sekolah, berarti uang kamu bertambah atau berkurang? Berarti berkurang toh. Tapi peralatan atau perlengkapan kamu bertambah. Lah, peralatan atau perlengkapan dengan uang kas itu kan sama-sama dalam kelompok harta. Nah, ini yang dimaksud dengan pembelian harta secara tunai. Terus penerimaan piutang usaha. Penerimaan piutang usaha. Piutang itu berarti uang kamu yang dipinjam sama orang sekarang dikembalikan, namanya penerimaan piutang usaha. Berarti apa yang terjadi? Ingat, piutang itu termasuk salah satu harta karena dianggap bahwa uang kamu kan di orang lain. Jadi piutang kategori harta. Kalau penerimaan piutang berarti apa? Uang kamu yang di orang kalau sudah dikembalikan menjadi berkurang, tapi uang kas kamu bertambah. Jadi ini ya, beri tuliskan di sini harta secara tunai. Misalkan aja pembelian perlengkapan bertambah, kas itu juga kas berkurang. Kalau piutang usaha, piutangnya berkurang, kasnya bertambah. Penjualan harta secara tunai. Nah, ini kalau kamu transaksi perusahaan dagang, kalau kamu jualan terus ada yang beli, berarti apa yang terjadi? Kas kamu bertambah. Oke, penjualan harta ya, bukan penjualan usaha. Penjualan harta berarti kalau misalkan aja kamu mau menjual lemari. Uang kamu bertambah, tapi lemari kamu berkurang. Atau tanah kamu berkurang, mesin berkurang. Berarti ini misalkan aja saya mesin berkurang, terus kas bertambah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk yang kedua, yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Kalau harta dengan utang itu pembelian harta secara kredit. Kredit itu berarti utang, Rek. Kamu beli sepeda motor, kamu pakai tapi kamu nyicil, itu namanya secara kredit. Otomatis kamu punya hutang. Nah, harta bertambah, sepeda motor kamu bertambah, tapi utang kamu secara tidak langsung juga bertambah. Itu pembelian harta secara kredit. Memperoleh pinjaman dari bank atau kreditur. Uang kas kamu kan bertambah, tapi utang kamu juga bertambah. Berarti harta bertambah. Ini istilahnya gini. Terus utang juga bertambah. Terus membayar utang usaha, berarti utang kamu berkurang, kas kamu juga berkurang, kan kamu bayar. Oke, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Nah, tadi harta utang, sekarang harta modal. Yaitu investasi yang dilakukan oleh pemilik modal, berarti kamu menginvestasikan pertama kali ya. Berarti apa yang terjadi? Yo, harta kamu jelas bertambah toh. Terus modal kamu bertambah. Yang tadinya perusahaan nggak punya gedung, sudah bisa punya gedung. Tapi dianggap investasi modal. Memperoleh pendapatan, otomatis kas bertambah, ya kan? Nah, pendapatan atau di sini kategori bisa dimasukkan penambahan modal. Sekarang kita lanjut tentang ini pencatatan transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Ini contohnya ya, Nak. Penyetoran modal. Nah, 1 Maret menyetor uang ke perusahaan sebesar 150 juta. Coba kamu lihat di sini. Harta kategori kas bertambah. Harta sama dengan ini, lihat, hutang tambah modal. Kemarin kan kayak gitu.
karena ini tidak ada utang, baru modal, ya harta sama dengan modal. Transaksinya dulu. Harta karena ini penyetoran uang ke perusahaan, kas kamu bertambah 150. Ini dalam bentuk ribuan ya, nolnya yang 3 kan dihilangkan. Modalnya bertambah juga. Terus pembayaran sewa. Nah, sekarang kamu lihat. Ini Dewi menyewa sebuah ruko memulai usaha sebesar 35 juta. Berarti apa yang terjadi? Kalau kamu menyewa, berarti uang kas kamu bertambah atau berkurang? Berkurang toh. Nah, sekarang kamu lihat di sini. Sret. Yang saya lingkari, kas kamu berkurang sebesar 35.000 di sini tulis. Plus sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka masuk kategori harta enggak? Iya. Lah gimana maksudnya? Lah kalau kamu membayar menyewa sebuah gedung, otomatis kamu kan bayar dulu, tapi manfaatnya belum kamu rasakan. Paham ya di sini? Kalau nyewa berarti kan bayar dulu 1 tahun atau 2 tahun. Tapi kan kamu belum menempati, itu dianggap sama perlakuannya seperti piutang. Maka ada sewa dibayar di muka. Nah, apa yang terjadi? Kas berkurang, sewa dibayar di muka bertambah. Itu 150 tetap ditulis? Iya, bisa. Terus lanjut yaitu ini pembelian peralatan. Lanjut tadi pembelian peralatan 115 tadi dari mana? Ya 150 dikurangi 35 ya kan di sini nih. Nah, langsung pembeli peralatan seharga 40 juta secara kredit. Ingat di sini kredit. Berarti apa yang terjadi? Kalau kredit berhubungan dengan utang selalu bertambah. Kalau kamu beli sepeda motor secara kredit, berarti utang kamu ke angsuran, ke FIF atau kemana itu bertambah. Nah, di sini dituliskan utang bertambah. Lah ini peralatannya juga bertambah, pedas kemampuan bertambah. Lah, lihat ditulis di sini. Ini peralatan, ini sewa dibayar di muka. Coba kamu sekarang dilihat di sini. Harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi jumlahnya utang ditambah modal itu harus sama jumlahnya harta. Dari sini kan kamu bisa lihat 115 ditambah 35, 150 ditambah 40. Berarti 190. Sekarang hutang 40 ditambah dengan modal 150. Sama kan 190. Ini yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi itu nak. Sekarang kita lanjut pembelian perlengkapan. Dewi beli perlengkapan untuk menunjang kelancaran secara tunai. Sekarang kamu lihat secara tunai. Kalau tunai berarti apa yang terjadi? Kas berkurang. Nah, dilihat di sini. Kalau diberi tanda kurung atau minus itu berkurang. Perlengkapan jelas bertambah. Nah, jadi tidak mempengaruhi utang dan modal. Hanya harta dengan harta. Tadi yang seperti analisis yang di depan. Oke, sekarang kita sudah selesai materi itu. Contohnya nanti akan Bu Eri share tugasnya di Google Class. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan di Telegram. Oke, sekian materi kita hari ini. Terima kasih.